akan dijawab oleh saudari Mutiara. Baik, kepada saudari Dewi, pertanyaannya tentang pengertian pendekatan sosio-emosional, pendekatan ancaman, pendekatan pluralistik, dan contohnya. Baik, untuk yang pertama, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dapat dilakukan dengan cara menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dalam artian kita bisa menjadi teman, sahabat, tempat curhat buat seorang siswa agar mereka merasa, oh aku dekat dengan oknum guru tersebut. Namun ketika di kelas kita bisa menempatkan diri kita juga sebagai seorang guru di situ. Pendekatan secara melalui perasaan. Dan pendekatan ancaman. Ketika kondisi kelas benar-benar tidak bisa dikendalikan, pendekatan ancaman bisa kita gunakan secara wajar. Dalam artian ketika kelas sedang ribut, mungkin guru bisa, contohnya tadi kayak di sini kita punya dosen pengampu Bu Rika Matahayu. Beliau sedang ada kesibukan, beliau menitipkan tugas kepada saya untuk ketua kelas nanti untuk yang namanya yang ribut ditulis. Itu kan sebuah ancaman. Oh, berarti mereka dituntut untuk tidak ribut di kelas. Itu sebuah ancaman yang bisa dilakukan, tapi bukan dalam artian berbentuk fisik. Pendekatan pluralistik. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memilih dan memadukan berbagai pendekatan manajemen kelas. Pendekatan pluralistik ini dalam artian kita menggabungkan dari 9 pendekatan tersebut. Contoh mungkin pendekatan ancaman dan pendekatan sosio-emosional kita digabungkan menjadi satu. Itu dari pengertian pluralistik. Terima kasih. Baik, kepada saudari Dewi sudah jelas? Sudah. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Putri akan dijawab oleh saudari Sinta. Kepada saudari Sinta Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Putri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang pendidik mengatasi metode pembelajaran siswa yang berbeda-beda. Apakah benar demikian? Oke, ada berbagai cara untuk mengenali gaya belajar siswa, yaitu dengan pengamatan langsung, observasi secara mendetail, atau dengan memberikan angket kepada siswa, tetapi untuk kelas tinggi saja. Nah, ada 3 gaya pembelajaran di dalam kelas, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual di sini adalah gaya belajar yang dilakukan secara langsung atau melihat langsung, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Untuk gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerak-gerakan fisik. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar auditorial. Gerak belajar auditorial atau aural learner adalah gaya belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran atau audio. Nah, kesimpulannya di sini adalah bagi seorang pendidik kita itu harus mengetahui banyak gaya belajar dalam untuk siswa agar kita bisa memahami bahwa setiap individu itu tidak bisa disamaratakan gaya belajarnya. Maka dari itu kita harus mengetahui banyak gaya belajar agar peserta didik lainnya juga bisa mengerti dengan gaya belajar yang kita terapkan. Apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Sinta. Kepada saudari Putri, apakah sudah jelas? Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu dari saudari Febriana yang akan dijawab oleh saudari Melisa. Kepada Mei, Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febriana. Bagaimana asumsi pendapat kami jika ada siswa yang sering bolos, kurang cepat tanggap dari kendala tersebut dan solusinya ya? Betul? Jadi pendapat kami tentang siswa yang sering bolos atau kurang cepat tanggap, seperti untuk siswa yang sering bolos mungkin ada sesuatu di anak ini. Seperti yang sudah dijelaskan, ada beberapa faktor penghambat. Mungkin siswa yang sering bolos ini faktor penghambatnya ada pada keluarga, seperti sikap orang tua yang otoriter memaksa anak untuk belajar dengan giat, sehingga jadi anak ini karena dipaksa untuk belajar maka ia terpaksa.
sehingga belajarnya niat tidak niat. Contohnya seperti tadi bisa bolos sekolah. Nah, kalau solusinya itu kita dapat melakukan beberapa pendekatan yang sudah juga dijelaskan oleh rekan kami, seperti pendekatan sosio-emosional dari hati ke hati, karena mungkin ada masalah pada anak ini kan ya. Nah, dan juga bisa dapat menggunakan pendekatan ancaman, seperti jika dia bolos terus menerus dapat dikeluarkan dari sekolah. Nah, untuk anak yang kurang cepat tanggap, kan kita juga tahu pasti ada anak yang seperti itu. Nah, makanya dalam mengajar itu juga kita jangan terlalu keras, dan kita juga harus lebih dapat mengenal peserta didik sehingga gaya belajarnya juga pas atau sesuai. Dapat mengerti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari ini sudah menjawab pertanyaan dari saudari Febriana. Pada saudari Febriana, apa sudah jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saudari Yolan. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh saudari Nutri. Kepada saudari Nutri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yolan dari kelompok 3, maaf. Pertanyaannya adalah perbedaan dari pengelolaan kelas dan pengelolaan pengajaran. Sebelumnya, pengelolaan kelas ini sebenarnya sama dengan saling berkaitan dengan pengajaran, namun memiliki tujuan yang berbeda. Pengelolaan kelas ini menunjuk kepada kondisi kelas yang menciptakan kondisi kelas yang secara belajar optimal yang terjadi dalam proses mengajar. Sedangkan untuk pengajaran ini mencakup kegiatan yang memiliki tujuan khusus pengajaran seperti memberi informasi, memberikan materi, serta menyusun RPP lalu memberikan penilaian. Itu saja yang bisa saya jelaskan kepada saudari Yolan. Baiklah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nutri sudah menjawab pertanyaan dari saudari Yolan. Apakah saudari Yolan sudah jelas? Mungkin sekian sesi terakhir dari presentasi para mahasiswa kelompok 4. Saya selaku moderator mewakili kelompok 4 minta maaf apabila ada salah kata dalam kami manapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.